Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah sanjungan yang volume 54 yang berjudul Tak Bisa Bohong. Lagi-lagi yang tak mungkin bisa dibohongi adalah hati. Entah Anda bisa mempercayai atau tidak, itu terserah. Hak Anda juga setiap perbuatan mendorong karena hati ini. Begitulah kira-kira. Belum pernah ada cerita kalau hati bisa berbohong, karena yang bisa kita ketahui yang bohong adalah perkataannya. Begitulah, coba Anda maknai sendiri tentang kejujuran hati yang sesungguhnya. Kebenaran hanya milik Allah semata. Jadi tak mungkin kita ini jauh dari sempurna, apalagi benar. Berusaha untuk bisa benar saja sulitnya minta ampun. Jaga hatimu di setiap tindakan apapun, karena kuncinya itu hatilah. Semoga Anda bisa. Untuk judul yang kedua adalah air dalam gelas. Tentu belum pernah terbayangkan kenapa harus memilih judul air dalam gelas. Nah, marilah kita membahas bersama agar mengerti. Meliputi ada tiga perkara yang akan dibahas di hari yang baik ini. Pertama, jika gelas itu bening, maka akan terlihat air di dalamnya. Keruh apa jernihnya. Hati kalau bersih, maka kebenaran akan memihak kepada Anda, insya Allah. Selanjutnya, perkara kedua. Gelas yang buram atau berwarna full, semisal biru tua atau hitam pekat, maka bisa tertipu dengan airnya. Itu jernih apa keruh? Tipu dayanya hati adalah berdusta. Itu intinya. Terakhir, gelas yang retak nanti lama-lama akan habis. Itu bagaikan hati yang terkikis. Untuk judul yang ketiga adalah beda acara. Dalam upacara berbeda-beda. Loh, upacara apa? Apa upacara bendera? Bukan jawabnya. Yaitu upacara pernikahan. Nah, bener kan kalau berbeda-beda bikin acaranya? Kalau ada yang sama, berarti yang dikatakan beda adalah suasananya. Namun, beda acara pun tak jadi masalah, asal yang umum saja. Jangan bikin aneh-aneh dan ganjil. Toh, nggak pas momen pernikahan membuat acara yang aneh. Semisal saja mengundang sulap atau mengundang pawang ular. Kalaupun Anda mungkin sesasi. Biarpun acara itu beda, usahakan yang bermanfaat bagi pemulai. Mengundang dai ataupun bersolawatan, itulah baiknya. Semoga Anda dapat menerimanya. Untuk judul yang keempat adalah jadi persaingan. Ingatlah, untuk bersaing mendapatkan hati seseorang harus bersaing sehat. Jangan main belakang atau main curang dengan mengakalinya. Tak baik kalau sampai permusuhan. Tidak baik pula hingga pembunuhan. Hindari persaingan sengit seperti itu. Seseorang yang kau jadikan persaingan, kalau tahu ada yang suka dan ada pula yang tidak suka, karena dia bukan piala bergilir. Tolong mengerti ini dan memahami. Sedikit pesan buat Anda semua umumnya dan untuk pribadiku, persaingan yang hebat adalah mempertunjukkan keahlian atau skill, bukan yang menjurus yang tidak baik seperti menjelek-jelekkannya sehingga jadi musuh hati abadi. Jauhkan dari sifat yang sombong. Untuk judul yang kelima adalah duduk sendiri. Ya, ini sebagai saya duduk sendiri. Seseorang perindu pada kekasihnya karena terpisah untuk sementara waktu. Sabarlah, nanti akan ketemu. Boleh kau panggil namanya dalam hatimu. Semoga di sana merasa walau sekarang ini banyak media buat menyalurkan rindu beratmu.
Hanya sedikit mengurangi rindu, bukan mengobati. Baru menyadari bahwa ini sebenarnya Anda lebih paham karena sedang mengalami. Tak terasa sudah berlalu bulan dan tahun. Mungkin saja rindumu sudah berkarat, tapi masih kokoh. Mulailah dengan kesibukan rutinmu agar tidak terbengkalai kerjamu, gara-gara mengurusi rindumu tak berujung itu. Toh kalau ketemu nanti bakalan berakhir masa-masa penantian. Untuk judul yang keenam adalah batas akhir. Diumumkan batas akhir materi ujian yang akan berlangsung bulan depan atau seminggu lagi. Nah, ini menuntut bahwa murid untuk giat belajar dengan materi batas akhir. Kenapa harus begitu? Ya, karena menunjang untuk belajar nantinya. Sepertinya ini pun sudah berlaku dari dahulu. Tak mungkin kita ketahui kalau menghadapi ujian. Lah, kalau ujian hidup barulah tiada batas akhir kecuali kematian. Beda jauh ini kalau dibedakan. Mampu berpikir lebih tajam lagi untuk menghafal materi yang sudah disediakan para panitia ujian semester. Maka dihimbau seluruh murid untuk lebih rajin lagi belajarnya agar mendapat nilai yang memuaskan. Tapi sayang, tahun ini tidak ada ujian. Untuk judul yang ketujuh adalah berdiskusi. Penting banget kalau masalah tak bisa diselesaikan sendiri. Apa salahnya Anda mendiskusikannya? Lebih-lebih perkara ilmu agama. Kalau sudah berjalan beberapa jam akan menemukan titik terang. Nah, kalau ingin melanjutkan pembahasan lain, nanti akan menambah pengetahuan kalian semua. Memperhatikan dengan seksama dan ada tanggapan baik, lebih bisa dikatakan Anda semua hebat. Namun harus ada yang lebih bisa memberi rumusan, biar lekas kita setujui bersama. Nah, setelah itu diskusi yang selesai, ngobrollah umum atau membahas bebas untuk tidak menegangkan. Begitulah pembahasan diskusi kali ini. Salam diskusi untuk Anda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah Betah Denganmu. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang volume berikutnya. Wa'afu minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.